kita akan masuk kepada bagian berikutnya, yaitu bagaimana memulai detox ini atau tips berdetox ria. Nah, hal yang pertama adalah memperhatikan apa yang dimakan dan dioleskan pada tubuh, ya Bapak Ibu dan atau peserta sekalian. Nah, sel kita itu dia itu merespon apa yang masuk ke dalam tubuh kita, gitu kan. Nah, bahwa makanan kita yang kita makan itu mempengaruhi setiap sel di dalam tubuh kita. Jadi sel itu berespon terhadap apa yang masuk, apa yang diminum, apa yang dihirup, apa yang dioleskan pada kulit gitu. Terus sel itu akan merespon gitu. Jadi kita harus memperhatikan hal ini gitu, dan kita harus lebih aware terhadap apa yang kita taruh pada tubuh kita, pada kulit kita, karena sel yang ada di dalam yang puluhan triliun itu dia akan meresponi hal tersebut. Itu langkah yang pertama. Nah, langkah yang kedua adalah bertanya kepada tenaga profesional gitu ya. Para ahli yang berpengalaman pada bidang raw food atau makanan-makanan yang tidak diolah gitu kan, lalu berpengalaman pada proses healing yang bersifat tradisional seperti herbalis, naturopati. Nah, mereka itu bisa menjadi tempat referensi bagi kita. Jadi, dengan bantuan mereka, perjalanan untuk menjadi sehat akan terasa mudah dan terasa ringan. Jadi kita harus bertanya kepada para ahli yang berpengalaman. Ketiga, foto iris mata dan konsul ke iridologis. Ya, temukan ahli yang dapat membaca iris mata gitu. Iris mata memberikan kita roadmap, peta tentang kekuatan dan kelemahan dari organ-organ kita. Nah, ilmu iridologi ini masih langka di zaman ini, apalagi di Indonesia. Bahkan ada seorang dokter mata yang saya kenal, lalu dia mengatakan bahwa dulu ada rekannya yang melakukan praktek iridologi ini, ya mereka agak underestimate dan kayak kurang relevan gitu, dan menganggap itu bukan bagian dari pendekatan kedokteran gitu. Jadi kayak dianggap sebelah mata, padahal sebenarnya pendekatan seperti itu adalah pendekatan yang baik gitu ya. Nah, saya sendiri di dalam proses mempelajari iridologi masih tahu sedikit gitu ya, dan perlu latihan banyak melihat foto iris mata orang lain gitu. Dengan seperti itu saya mungkin lebih cepat belajarnya, tetapi saya sendiri masih perlu banyak sekali belajar karena masih di level yang paling dasar. Nah, yang keempat adalah nih, jangan malas olah gerak tubuh gitu ya. Nah, kita harus sering bergerak supaya limb system kita ini tidak mengalami stagnan gitu ya. Nah, yaitu sistem limpatik, sistem yang berhubungan dengan pembuangan sel itu tidak mengalami stagnan. Nanti di modul berikutnya saya akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang sistem limpatik ini. Nah, jalan cepat atau lari pelan-pelan atau yoga adalah cara untuk membuat tubuh tetap bergerak gitu ya. Jangan malas bergerak. Nah, ini memperlancar aliran-aliran lim yang ada di dalam tubuh gitu. Dengan bergerak, kita bisa keringat, lalu toksik-toksik itu bisa keluar melalui kulit yang menghasilkan keringat tadi. Nah, yang kelima, gunakan herbal jika diperlukan. Nah, ketika tubuh sangat sakit, kita perlu mengkonsumsi formula untuk parasit yang tinggal lalu dikeluarkan yang terbuat dari herbal. Herbal ini membantu tubuh atau sel untuk mengeluarkan parasit-parasit seperti ulat gitu ya, ulat-ulat kecil, cacing gitu ya. Lalu bakteri-bakteri negatif yang ada pada sel yang telah mempengaruhi hasrat kita terhadap makanan gitu. Misalnya ya, kok kita craving banget sama gula gitu ya, sama yang manis-manis. Nah, itu mungkin karena di dalam tubuh kita itu banyak fungi atau jamur. Nah, jadi fungi ini sangat suka dengan yang manis-manis. Nah, kita perlu keluarkan fungi tersebut gitu supaya tidak craving lagi terhadap makanan yang manis-manis yang
berasal dari refined sugar gitu. Nah, jadi kita perlu untuk di awal-awal itu mengkonsumsi herbal untuk mengeluarkan parasit di dalam tubuh. Nah, keenam, bersihkan liver dan pankreas dengan herbal atau rempah. Liver itu hati ya. Nah, jadi kita harus memperkuat organ liver kita, organ pankreas kita dengan melakukan detox. Nanti fungsinya apa? Nanti di modul berikutnya gitu ya. Gunakan ramuan atau herbal sebagai formula. Nah, dua organ ini sangat bermanfaat, sangat berfungsi di dalam sistem pencernaan atau disebut digestive system kita gitu ya. Jadi hati, pankreas, nah itu kita harus take care, kita harus menguatkan organ ini dengan mendetoksnya terlebih dahulu dengan formula atau herbal. Nah, sedangkan yang lalu berikutnya bagian yang ketujuh, jangan panik jika sedang perawatan dengan pendekatan elopatik. Nah, jika peserta sedang berada di dalam terapi pendekatan elopatik, nah lalu baru belajar ikut kelas ini, ya jangan khawatir gitu ya. Nah, jangan panik gitu. Nah, tetap tenang. Entah pun punya penyakit diabetes, hipertensi, baru penyakit sedang menjalankan kemo gitu kan, tetap tenang gitu. Kelas ini akan menjadi teman terhadap isu-isu yang sedang dihadapi gitu ya, dan menjadi teman untuk menjalani proses terapi tersebut tadi. Nah, kedelapan, perhatikan bahwa akan ada healing crisis gitu. Nah, healing crisis ini apa gitu ya? Nah, healing crisis ini adalah simptom-simptom yang muncul ketika kita melakukan proses detoksifikasi gitu. Nah, jadi tubuh itu akan memunculkan simptom-simptom yang tidak nyaman. Misalnya di 3 hari pertama baru melakukan detox sudah pusing gitu ya, kayak migrain gitu. Nah, itu adalah simptom gitu. Nah, simptom itu ya memang bikin kita nggak nyaman dan kita kayak langsung mau berhenti detox, lalu kembali ke habit yang semula gitu. Atau kita langsung konsumsi obat-obat untuk menghilangkan simptom tersebut. Oh, jangan. Tetap kita harus tetap tenang, tidak panik. Kenapa? Karena ketika ada healing crisis tadi itu sebenarnya sebagai sign yang positif gitu ya. Itu bagus, itu normal, dan itu positif sekali karena tadinya tubuh kita ini tidak pernah kita take care, lalu tiba-tiba di take care dengan baik, ya dia akan menimbulkan simptom-simptom. Nah, berikutnya perhatikan attitude. Nah, di sini kita harus perhatikan sikap kita. Nah, you reap what you sow gitu kan. Engkau akan menabur, engkau akan menuai apa yang engkau tabur. Nah, ini bagian dari hal ini. Nah, attitude kita dalam melakukan detox itu sangat penting gitu, sangat penting. Kita harus bisa menikmati proses detox, dan ketika kita menikmati proses detox tersebut, kita disiplin, nah tubuh itu akan memberikan reward terhadap tindakan detox itu gitu. Kita akan menikmati hasilnya dan tubuh akan lebih prima, tubuh akan lebih bugar, tubuh akan lebih sehat gitu. Jadi ketika kita melakukan detox tersebut, disiplin, komitmen, ya tubuh itu akan memberikan rewardnya sendiri gitu ya. Kesepuluh, reward diri dengan senyum dan tetap semangat. Ya, reward diri dengan senyum dan tetap semangat. Berikan senyuman pada diri sendiri. Sekecil apapun progres yang akan kita dapatkan, yang akan kita alami, tersenyumlah pada diri sendiri. Berikan applause pada diri sendiri ketika kita melihat progres tersebut gitu. Detoksifikasi ini terkadang perlu usaha yang keras dan komitmen yang sungguh. Namun itu worth gitu ya. Dan ini menghubungkan kita dengan hidup, dengan cinta, dan dengan Tuhan gitu. Jadi kita harus mereward diri kita untuk apa yang kita dapatkan, sekalipun itu progresnya sangat sedikit gitu ya. Tapi kita harus mereward diri kita sendiri. Kita memberi applause pada diri kita dan kita harus tetap tersenyum terhadap setiap usaha yang telah kita lakukan.